Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Saya perwakilan Karina Kusumawardani dengan NIM 1905104001 mewakili teman saya Muhammad Yusril Isaroyan yang berhalangan hadir. Kami akan mempresentasikan tugas dari pengantar filsafat ilmu dengan tema filsafat modern. Dari filsafat modern ini, pengertian yang pertama adalah pembagian dalam sejarah filsafat barat yang menjadi tanda berhentinya era skolatisisme. Waktu munculnya ini adalah masa ratus tahun ke-17 sampai awal masa ratus tahun ke-20 di Eropa Barat dan Amerika Utara. Filsafat modern ini pun dimulai sejak munculnya rasionalisme lewat pemikiran Descartes, seorang filsuf yang terkemuka pada zaman modern. Akan dibagi menjadi 4 bahasan topik. Yang pertama yakni positivisme, kedua fenomenologi, ketiga pragmatisme, keempat realisme. Yang pertama positivisme. Positivisme sendiri memiliki arti yakni suatu aliran filsafat yang berpangkal pada sesuatu yang pasti, faktual, nyata, dan berdasarkan data empiris. Jadi positivisme adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan bahwa ilmu alam merupakan satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik empiris. Auguste Comte merupakan tokoh aliran positivisme yang paling terkenal sekaligus pendiri dari aliran ini dan sering disebut sebagai bapak positivisme. Positivisme adalah nyata, bukan khayalan. Ia menolak metafisika dan teologik. Comte menyatakan bahwa ilmu pengetahuan tidak bisa melampaui fakta sehingga positivisme benar-benar menolak metafisika dan menerima adanya das Ding und Sich atau objek yang tidak dapat diselidiki oleh pengetahuan ilmiah. Fase ini dibagi menjadi 3, yakni animisme, politeisme, dan monoteisme. Fase metafisis atau tahapan filsafat menjelaskan bahwa fenomena-fenomena terjadi dengan pemahaman metafisika seperti kausalitas, substansi dan aksiden, eksensi dan eksistensi. Dan yang terakhir yaitu fase positif atau tahap positivisme, menjelaskan tentang manusia yang telah membatasi diri pada fakta yang tersaji dan menentukan hubungan antar fakta tersebut pada atas dasar observasi. Yang kedua, fenomenologi. Secara konsep sendiri, dalam sejarah kefilsafatan, terma atau fenomenologi memiliki sekurangnya 3 makna utama. Yang pertama yakni fenomenologi G.W.F. Hegel, kemudian dalam tulisan Edmund Husserl pada tahun 1920, dan ketiga dalam tulisan mantan asisten riset Hazel Martin Heidegger pada tahun 1927. Meski terma fenomenologi ini dipakai di banyak karya sebelum Husserl, pemaknaan kontemporer atas fenomenologi umumnya terpaut pada metode Husserlian. Terma atau fenomenologi modern dapat ditemukan jauh di abad ke-18 dan dapat ditemukan di karya teolog Jerman Friedrich Christopher Oetinger, yaitu tahun 1702 sampai 1782. Kemudian dalam filosofi Der Alten dan Johann Heinrich Lambert dalam Über die Methode der Metaphysik, Theologie and Moral Richtlinie zu Beweisen yang membahas teori penampakan yang mendasari pengetahuan empiris. Yang ketiga, pragmatisme. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang berpandangan bahwa kriteria pembenaran sesuatu ialah apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Oleh sebab itu, kebenaran sifatnya menjadi relatif, tidak mutlak atau tetap. Kemudian masuk ke pembahasan yang kedua, yakni karakteristik filsafat modern, khusus untuk positivisme, fenomenologi, pragmatisme, dan realisme.
Untuk karakteristik dari filsafat modern sendiri, yakni sebagai bentuk kesadaran, modernitas dicirikan dengan 3 hal, yaitu subjektivitas, kritik, dan kemajuan. Dengan subjektivitas dimaksudkan bahwa manusia menyadari dirinya sebagai subjektum atau sebagai pusat realitas yang menjadi ukuran segala sesuatu. Positivisme, untuk beberapa karakteristik yang tertera, yakni yang pertama bebas nilai yang objektif, kemudian yang kedua pengetahuan harus menggunakan metode verifikasi empiris, ketiga bahasa yang digunakan harus analitik, yang keempat bersifat eksplanasi. Kemudian fenomenologi memperhatikan ciri yang melingkupi, yaitu mengacu pada kenyataan, memahami arti peristiwa dan ketertarikannya dengan orang-orang yang berada dalam situasi tertentu, dan memulai dengan diam. Kemudian pragmatisme, yaitu karakteristik bagi kaum pragmatis itu mengambil tindakan tertentu. Ada 2 hal penting. Pertama, ide atau keyakinan yang mendasari keputusan yang harus diambil untuk melakukan tindakan tertentu. Yang kedua, tujuan dari tindakan itu sendiri, yakni keduanya tidak dapat dipisahkan. Kemudian realisme, karakteristiknya yang pertama objektif atau bebas nilai, kedua fenomenalisme, ketiga nominalisme, keempat reduksionisme, 5 naturalisme, dan keenam mekanisme. Untuk perbandingan antara filsafat positivisme dengan filsafat monologi, masuk ke pembahasan yang ketiga. Perbedaan yang mencolok yakni kepada positivisme, yakni objeknya adalah hal-hal nyata dari pengetahuan manusia. Positivitas merupakan kerangka berpikir yang berdasarkan logika, dan yang paling penting adalah objeknya dapat diobservasi. Prinsip dari positivisme yang fundamental adalah pengalaman terhadap fakta dan verifikasi langsung. Selain itu juga dasar dari filosofis. Positivisme adalah pengetahuan empirik berdasarkan data yang aktual atau benar-benar terjadi, objek penelitian dalam bentuk fisik. Kemudian fenomenologi didasari atas aspek pengalaman langsung dari kesadaran. Dengan kata lain, studi tentang kesadaran yang didasari atas pengetahuan tentang kesadaran intuisi sebagai sumber utama. Pengetahuan diperoleh dari bentukan kesadaran, keadaan kultural, dan kesadaran. Husserl menekankan pada kerangka kerja sadar atau pikiran alamiah dan memahami pengalaman yang dialami. Baik, sekian, terima kasih. Presentasi dari kami kelompok 6, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.